101,5 Dahlia sang juara tetap pantengnya di Dahlia penunggu yang sing asih 51 tahun Dahlia mengudara menemani wargi Dahlia dari masa ke masa 51 tahun Dahlia sang juara radio paling asik untuk kita bergoyang. Wargi Dahlia, sesaat lagi kita pantang obrolan asik bersama Politeknik LP3I, persembahan Politeknik LP3I dan Dahlia FM. Radio Dahlia FM Bandung Geng Sekasih. Kalau wargi Dahlia pantang Dahlia asik sekali Besti. So asik sore ini Besti ya. Kita bakalan ngobrol asik pastinya buat wargi Dahlia yang sekarang mungkin lagi bingung mau ngapain sih abis lulus SMA, terus juga lagi zamannya Covid kayak gini. Aduh enaknya ngapain ya? Jelas lanjutin dong Besti ya. Jangan sampai ditunda-tunda Besti. Kayak sore hari ini Arin ketemuan sama teman-teman yang keren banget dari LP3I. Annyeonghaseyo. Sareng yo, maaf ya Pak keceplosan. Abis ini soalnya acara saya acara K-pop Pak. Jadi saya pakai keceplosan pakai annyeonghaseyo. Selamat sore bapak-bapak yang ganteng-ganteng, mas-mas yang ganteng-ganteng. Selamat sore, sehat ya? Alhamdulillah, ih kompak banget loh ya. Ini pastinya kampusnya ini seru banget. Ini kita kedatangan teman-teman dari Politeknik LP3I ini wargi Dahlia. Arin ini di sini ada Mas yang ganteng, ada Mas Tirto Wanto sebagai Kasubag Marketing dari LP3I. Selamat sore Mas. Sore. Dan ini Bapak yang ganteng satu ini dan seru banget pastinya ada Bapak Muhammad Hasan Lubis Esos MA sebagai Project Officer PMB 2022 dan juga Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan Umum. Dan masih banyak banget ya Pak ya, title-nya luar biasa. Selamat sore Bapak. Sore, halo. Aduh, wargi Dahlia ini pastinya seneng banget sore hari ini kita bakalan ngobrol asik dan katanya bakalan ada hadiah goodie bag ya Pak? Ya ada dong. Berapa Pak? Ada 10 di Wow, ada 10 nih wargi Dahlia goodie bag buat wargi Dahlia pastinya di sore hari ini. Jadi jangan sampai nggak panteng, jangan sampai nggak nyimak obrolan kita. Betul Pak? Betul. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Kita mulai seputaran Politeknik LP3I ya. Ini mungkin wargi Dahlia udah tahu. Politeknik LP3I ini mungkin wargi Dahlia sudah sering lewat kampusnya. Cuman kalau misalnya lebih mendalam lagi boleh diceritain nih Pak. Politeknik LP3 ini kampusnya seperti apa ataupun sejarahnya seperti apa? Boleh, silakan Pak. Sejarah singkat ya. Oke. Politeknik LP3I sendiri itu Politeknik Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia. Oke. Jadi itu berdiri di Jakarta awalnya. Kita mulai dari sebuah course gitu ya. Jadi pendidikan di luar sekolah yang akhirnya kita bertindak berlanjut lagi menjadi sebuah politeknik. Ya. Konsep pendidikannya di tempat kita sendiri itu kita ada di Jalan Pahlawan ya. Jangan sampai salah-salah jalan nih. Betul. Itu kalau saya lewat Jalan Pahlawan juga kan sebelah kiri apa ya? Betul itu ya. Iya, itu wargi Dahlia. Terus udah kayak gitu gimana Pak? Di tempat kami kan dari awal founding father kami selalu bilang jangan sampai bikin pendidikan yang tidak bertanggung jawab. Misalnya alumninya harus terserap di pasar kerja atau yang kedua dia bisa berwirausaha. Jadi memang benar-benar konsepnya kita dibentuk itu bagaimana biar seluruh alumni yang memenuhi syarat itu kita tempatkan kerja, kalau enggak dia berwirausaha setelah lulus dari kerja. Wah, luar biasa banget. Dan itu memang kelebihan dari LP3I ya? Ya, dari dulu. Jadi yang belum lulus juga ya udah bisa. Kan memang sebelum lulus. Iya, hebat sekali ya, Pak. Karena itu yang benar-benar diinginkan oleh setiap orang ya, bisa dapat kerja gitu. Karena banyak banget juga yang justru udah lulus malah
nggak dapet gitu. Tapi di sini memang diwadahi, diusahakan gitu ya Pak ya. Ya, Iya. karena memang Ya, mungkin LP3I beda sama yang lain karena Politeknik LP3I ini memiliki konsep pendidikan yang mana siswa-siswanya atau mahasiswanya bahkan sebelum lulus itu sudah dijamin kerja. Oke. Jadi wargi-wargi Dahlia tidak bingung-bingung lagi nih ketika lulus kuliah, bingung maunya kemana dan berbagai hal. Tapi kalau LP3I itu mahasiswanya sudah ditempatkan kerja bahkan sebelum lulus kuliah. Oh, luar biasa banget. Karena memang tujuannya adalah cari cuan ya. Iya. Beres kuliah itu cari cuan. Itu ngapain lagi ya kan, cari cuan beres kuliah biar bisa belanja-belanja, traveling ya Pak ya. Oke. wisudanya asik kan, kalau bilang ini administrasi bisnis, ahli media, kerja di PTX, Wah, luar biasa. Jadi wisudanya asik lah. wisudanya asik gitu. Dipanggil nama dan dipanggil udah kerja di sini gitu ya Pak ya. Luar biasa banget. Dan kalau misalnya di sini juga Arin baca nih ada pendidikan vokasi. Ini maksudnya kayak gimana nih Pak? Ya, suatu pendidikan tinggi itu kan ada akademisi dan vokasi. Nah, akademisi itu dia lebih banyak mementingkan teori dibandingkan praktek. Oke. Tapi kami LP3 itu berbasis vokasi deh. Yang mana warga Dahlia nanti jika kuliah di vokasi lebih banyak praktek dibandingkan teori. Karena kan sekarang kenapa dibutuhkan dunia kerja orang vokasi, karena kan skillnya yang dicari. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi LP3I sudah memiliki pola pendidikan yang mana lebih mengutamakan praktek dibandingkan teori. Dan itu sampai 70% praktikumnya. Wow. Kebetulan juga pola kurikulum. Jadi kalau beli produk pendidikan itu baca dulu saya dapat apa ya kalau saya kuliah di sini gitu. Oke. Kalau di kita itu kan memang kita siapkan 3 pola pendidikan untuk intelijensinya, emotional questionnya dibentuk, selanjutnya itu spiritual questionnya. Jadi 3 poin dasar kuliah di LP3I yang kami berikan. Ada beberapa sertifikasi yang kita keluarkan, misalnya untuk bahasa Inggris seluruh mahasiswa semua jurusan disertifikasi bahasa Inggris. Wow. Karena mau kerja kan. Iya, dan penting banget ya Pak ya di zaman sekarang ini. Ya, yang kedua juga kita kasih mereka sertifikasi untuk komputer. Oke. Kemudian 2 sertifikasi sesuai dengan program studi yang dipilih ketika dia kuliah di LP3I. Jadi Oke. benar-benar anak tuh kalau mau saya tempatkan kerja, LP3I tempatin kerja tuh perusahaan, udah mumpuni, udah mampu gitu. Udah ada sertifikasi yang memang menunjukkan bahwa anak ini benar-benar mampu gitu untuk menjalankan kerja di perusahaan itu gitu ya. Aduh, senang banget, luar biasa banget. 70% ya Pak ya? 70% praktek. Praktek ya. Itu kalau misalnya boleh tahu prakteknya kayak gimana nih? Misal nih bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan kita biasa belajar teori ya. Oke. Kita belajar grammar Bener banget. dan lain sebagainya. Kalau Bener LP3I banget. nggak gitu. Di Kalau kelas sistem ya kelasnya, kan? bagaimana, dan kebetulan juga kita untuk semester 4 itu udah native yang mengajar. Jadi native, langsung Pak. bule gitu. Kenapa? Karena tadi semester 5 udah mulai proses KKI, kuliah kerja industri. Itu semua mahasiswa itu nanti mau IPK-nya berapapun itu udah pasti wajib, dan kita yang nyariin kampus. Oke. Jadi sampai mereka semua dapat KKI, setelah itu semester 6 bagian diploma 3 itu udah proses penempatan kerja. Jadi di ketika dia wisuda itu sudah bekerja sambil kuliah. Sama dengan program kita juga yang sarjana. Jadi 3 tahun prosesnya seperti itu. Tahun keempat ada KKI, kemudian tahun semester terakhirnya itu kita sudah penempatan kerja. Jadi ya menurut saya sih yang pasti-pasti aja deh. Iya betul. Ini beneran loh. Baru denger kayak gini aja seru. Apalagi mungkin wargi Dahlia yang sekarang lagi bingung ngedenger talk show kita sore ini. Pastinya ini dapat pencerahan banget ya Pak ya. Ini diajar langsung sama native-nya. Ini luar biasa loh Pak ya. Karena kan kalau misalnya kita emang apalagi belajar bahasa kayak gitu ya Pak ya, memang akan lebih mudah kalau sama native-nya ya. Yap, betul. Betul banget. Jadi kita bakal lebih lancar wargi Dahlia, apalagi di zaman sekarang ya yang namanya bahasa Inggris ini emang penting banget ya Pak ya. Luar biasa banget nih wargi Dahlia. Pastinya wargi Dahlia jangan kemana-mana karena di sini juga kita bakalan bagi-bagi 10 goodie bag dari LP3I. Habis yang satu ini wargi Dahlia, perun go goyang. Rhythm. Streaming siaran radio Dahlia FM lewat aplikasi Joox. Kau terpercaya dengan
dong hilafnya. Cuma nonton, Wargi juga bisa streaming siaran radio Dahlia FM di aplikasi video. Panteng Dahlia asik sekali Besti. Masih barengan sama Rin MJ di sini dan juga dari teman-teman yang asik banget dari LP3I. Selamat sore Pak, masih semangat ya? Masih dong. Semangat dong. Tapi ini buat wargi Dahlia, Rin mau kasih tahu dulu nih, buat wargi yang lagi cari tempat kuliah, ngapain bingung, mending langsung aja deh daftar ke Politeknik LP3I wargi Dahlia. Nggak usah takut nggak dapat kerja karena kuliah di Politeknik LP3I ini ada penempatan kerja sebelum wisuda. Catet tuh wargi ya. Apalagi sekarang ada program studi baru yaitu program studi bisnis digital dengan jenjang sarjana terapan wargi Dahlia. Ada juga nih program studi D3 administrasi bisnis, D3 akuntansi, terus juga ada D3 komunikasi dan D3 manajemen informatika. Biaya kuliahnya gimana Rin? Terjangkau banget deh pokoknya wargi Dahlia. Dan untuk kelas karyawannya waktu kuliahnya juga fleksibel dan ada beasiswanya juga wargi Dahlia. Kampus Politeknik LP3I terletak di Jalan Pahlawan nomor 59 Bandung. Info pendaftaran mahasiswa baru langsung aja klik www.plb.ac.id atau wargi langsung WhatsApp aja. Catat nih wargi ya nomornya 0813 9130 5959 0813 9130 5959 wargi Dahlia. Politeknik LP3I, kuliah dan penempatan kerja sebelum wisuda. Bener ya Pak, ya sebelum wisuda ya bener ya. Luar biasa banget. Kalau gitu kita lanjut lagi. Tadi udah bahas tentang tentang sejarahnya, tentang pendidikan vokasi, dan kita sekarang pengen bahas nih program studi apa aja yang ada di LP3I ini. Silakan Pak. Ya, silakan Kak Tirta. Oke, Mas Tirta silakan. Seperti yang disebutkan tadi ada program studi yang baru, sarjana terapan, yaitu program studi bisnis digital. Bisnis digital ya, oke. Nah itu, dan selain itu kami memiliki 4 program studi yang lain, yaitu masih D3 ataupun diploma. Yang pertama itu administrasi bisnis. Itu akreditasinya juga sudah A. Yang kedua manajemen informatika, akreditasinya sudah B. Yang ketiga akuntansi, akreditasinya juga sudah B. Dan keempat public relation ataupun komunikasi, akreditasinya juga sudah B. Seperti itu. Terus kalau misalnya bisa lebih dijelasin lagi nih buat wargi Dahlia apa ini program studi bisnis digital di sini? Ya, boleh. Untuk bisnis digital sendiri itu memang kita persiapkan untuk sesuai dengan era sekarang ya. Betul sekali Kita Pak. tahu semua akibat dari pandemi ini, mindset kita harus kita rubah, pola pikir kita harus rubah. Bener banget. Kalau dulu mungkin sekarang mungkin rekan-rekan suka denger itu kampus Merdeka gitu. Merdeka itu dia apa? Merdeka itu di digital bisnis digital LP3I sebenarnya. Karena disiplin ilmu yang di dalamnya diramu khusus sesuai dengan kebutuhan sekarang gitu ya kan. Yang kedua kita punya jurusan administrasi bisnis yang mana jurusan ini sudah paling banyak mahasiswanya setiap tahun. Dan kebetulan juga akreditasinya A ya. Yang mana di dalam program studi ini mereka kita ajarkan untuk bagaimana jadi administratif yang sesuai kebutuhan untuk di bisnis. Jadi contoh nih Dahlia misalnya lagi perlu untuk tenaga administratif ya bisa diambil dari LP3I gitu ya. Jadi dia belajarnya itu mulai dari marketing, diajarkan juga untuk filing, diajarkan juga untuk office manajemen, dan mereka juga diajarkan bahasa Inggris serta komputernya. Jadi kemampuannya di situ gitu. Lanjut ke informatika, silakan Ya, Kak. informatika zaman sekarang siapa sih yang tidak membutuhkan orang informatika ya? Semua berbasis digital dan berbagai hal. Pembuat pemrograman, program makin zaman makin diupdate. Benar Pak. Yang dulu ngambil uang, antri dan berbagai hal, sekarang bisa melalui mobile. Benar. Itulah tugas-tugasnya orang informatika zaman sekarang. Membuat suatu program yang mana program yang sulit kita kerjakan menjadi mudah. Ya. Saya sendiri alumni LP3I juga. Pak. Kan? Jadi udah paham banget ya Pak ya. Kebetulan jurusan yang berikutnya akuntansi jurusan saya. Pantesan Bapak ini wakil direktur 2 keuangan ya? Gara-gara akuntansi ya Pak? Salah satunya ya, karena memang di LP3I jurusannya akuntansi. Jadi akuntansi di kita ini sebenarnya programnya udah dibikin sesuai dengan kebutuhan pasar yang sampai sekarang kalau kata saya masih kepake gitu. Contohnya di LP3I untuk jurusan akuntansi nggak belajar akuntansi top.
Yang pertama digaransi bisa komputerisasi akuntansi. Kemudian dia akan belajar tentang perpajakan juga. Terus kemudian akuntansinya sudah sampai tingkat mahir. Kemudian akan belajar juga di situ untuk analisa laporan keuangan. Yang berikutnya bahasa Inggris serta audit. Jadi ya, komplit ya Pak. Komplit. Kalau pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa LP3I dan sudah sarjana, udah S2 juga, sampai sekarang masih kepake sih ilmunya. Pastilah Pak, sangat-sangat kepake itu karena praktikum dan dibutuhkan sampai sekarang. Iya, komplit banget sih ya kalau tadi dijabarin sama Pak Hasan ini pastinya aduh luar biasa banget. Nah, kalau misal ada satu lagi. Boleh Pak. Kita Silakan punya Pak. jurusan komunikasi. Komunikasi. Nah, itu dia gimana Pak? Sekarang kan ini jurusan ini juga jurusan yang sangat dibutuhkan juga ya. Betul. Karena semua media platform sosial kita itu harus berkomunikasi yang baik. Betul. Di sini anak-anak juga akan diajarkan juga berbahasa Inggris, komputer. Lanjut Pak, apa lagi? Ya, di sini juga dia harus bisa membuat suatu konten kreator. Ya. Oke. Ataupun dia menjadi protokoler suatu acara, membuat event-event dan berbagai hal seperti itu. Oke, jadi memang benar-benar diajarkannya adalah hal-hal yang nanti akan di dunia kerja ini akan dialami oleh para mahasiswa ini ya Pak ya. Betul. Luar biasa banget, dibekalinya tepat sasaran lah istilahnya gitu ya Pak ya. Oke, dan kalau misalnya tadi Arin baca juga ada kelas karyawan. Nah ini pasti wargi Dahlia ini banyak banget yang saat ini nih tergiur untuk masuk ke kelas karyawan. Nah ini gimana untuk proses kelas karyawannya di LP3I? Iya. Untuk kelas karyawan sendiri itu kita kuliahnya sangat fleksibel. Artinya gini, kuliah fleksibel itu bukan Sabtu Minggu ya. Karena kami tidak ada mengakomodir kelas Sabtu Minggu gitu ya. Kuliahnya 2 kali seminggu. Dan itu malam hari setelah pulang kerja gitu. Kalau misalnya kita kan akan buka kelas fleksibel tadi. Kelas fleksibel itu dia kalau misalnya di kerjanya kerjanya pagi, bisa kuliah malam. Jadi kalau nanti dia kuliah kerjanya di perusahaan itu malam, kuliahnya pagi. Jadi menurut saya sih hari ini nggak ada menurut saya alasan untuk tidak kuliah. Betul Pak. Dengan sistem kayak gitu luar biasa sih Pak. Dan cuma 2 kali seminggu. 2 kali seminggu aja Pak. Ya, itu kira-kira berapa jam? Kita belajar dari jam 5 sampai jam 9 malam. Jam 9, 2 kali. Itu cuma 2 kali seminggu. Pasti ini warga Dahlia nih yang lagi sibuk mungkin sekarang nyari cuan ya, pengen bingung, pengen kuliah kemana nih yang biar nggak kerjaannya nggak terbengkalai gitu nih, bisa langsung aja ke LP3I. Luar biasa banget. Nah, kalau misalnya kita tanya lagi nih, kenapa nih warga Dahlia ini harus banget pilih LP3I sih Pak? Ya satu, pilih yang pasti aja lah. Pasti banget, pilih yang pasti aja dong warga Dahlia ya. Kalau dia anak SMA mau kemanapun ujungnya bekerja atau nggak berusaha, nggak mungkin jadi pengangguran kan? Betul. Kalau di kita itu udah pakai surat perjanjian penempatan kerja. Jadi bagi adik-adik yang berminat wargi Dahlia ini, mangga gitu. Itu menurut saya sih potensi di Bandung ini luar biasa. Kita kota industri, kota kreatif, dan orang enjoy belajar di sini gitu. Yuk, warga Bandung tuh harus bisa masuk di sebuah institusi yang bisa menjamin bekerja juga gitu ya, walaupun kita swasta ya. Iya. Oke. Dan ini buat warga Dahlia yang pengen dapetin goodie bag ya, langsung aja sekarang kirimin pertanyaannya ke sini ke WhatsApp Radio Dahlia FM 0811-222-1015. Arin tungguin sekarang juga, dan ini udah ada beberapa yang nanya nih Pak, kita coba jawab ya Pak langsung ya. Ini dari Kang Andi di Cimahi. Apa kepanjangan LP3I yang pertama, dan yang kedua sekarang kan lagi pandemi. Terus gimana cara belajarnya? Sistemnya masih daring atau gimana? Makasih katanya gitu Pak. Silakan. Ya, jadi untuk masa pandemi ini kita 2 sistem ya, daring dan offline juga ada. Oke, jadi sudah mulai ada yang masuk tapi offline. Tidak 100% ya. Jadi satu kelas itu dibagi 2 sesuai dengan peraturan perintah kita. Oke. Terus yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Panjangan dari LP3I Pak. Panjangan dari LP3I, Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia. Wah, makasih ya Kang Andi atas pertanyaannya. Terus ini ada lagi dari Ica Yanti. Katanya, selamat sore, pengen tanya, saya punya keponakan baru keluar SMK tahun 2021, sampai sekarang belum dapat kerja. Kalau kuliah di LP3I nanti akan ditunjukin kerja di mana enggak? Katanya gitu, atau ditempatinnya di mana?
Oke. Silakan. Kami punya lebih dari 500 perusahaan relasi yang sudah kerjasama. Wah, banyak banget. Jadi mulai dari Bandung sampai ke Subang, karena biasanya siswa kita di Bandung tuh terimanya 1 tahun 700 anak. Jadi nggak sedikit-sedikit gitu. Jadi kami harus mencari tempat untuk penempatan kerjanya. Jadi enaknya di LP3I prosesnya itu adik-adik silakan ada ataupun adiknya wargi tadi tersebut gitu ya, mangga gitu ya, dia kalau kuliah di LP3I sih tadi SMK bedanya apa gitu ya kan. Kalau di kita itu levelnya lebih tinggi karena kan ada kemampuan bahasa Inggris harus di-upgrade, kemampuan komputernya harus sesuai dengan kebutuhan sekarang gitu ya. Jadi sesuai dengan keilmuannya juga gitu. Udah pasti kan kita kan ada perjanjian. Kalau nanti Selain daftar ada, itu langsung. Ya, selain ada perjanjian juga, kita kan ada bagian nama CNP. Ya, betul. CNP ini yang akan menyalurkan siswa-siswanya ke perusahaan. Jadi nggak usah takut ya. Tadi yang siapa adiknya pengen masuk LP3I langsung aja karena ya memang sudah ada jalurnya memang seperti itu ya, sudah ada perjanjiannya dan memang sudah ada bagian yang dikhususkan untuk menyalurkan para mahasiswanya sebelum lulus. Dan gitu. itu profesional loh Teh. Artinya bukan karena kita kerja sama saja gitu. Jadi di perusahaan tuh tetap dites. Tapi yang dites anak LP3I. Jadi kita uniknya itu anak itu kalau misalnya ada lowongan kerja di PTA. Kami kita pilih ada beberapa anak yang IPK tertinggi dulu biasanya untuk masuk di perusahaan itu. Nanti kita kirim tuh dari kampus nyiapin kendaraan untuk ngantar. Jadi nggak bau-bau badan ya. Kalau cari kerja kan iya benar. HRD-nya udah nek duluan. Oke, udah harudang kepanasan ya Pak ya. Ya ampun. Jadi dikontrol sampai di sana. Benar-benar treat, dianterin gitu. Aduh, dan ditungguin sama sama driver kampus sampai dia tesnya selesai. Kalau udah selesai biasanya perusahaan tentukan, oke, aku lanjut tes berikutnya besok itu perlu misalnya 2 orang. Yang 2 orang ini nanti diantar lagi. Kalau perusahaan mulai kerja besok silakan Anda sudah bekerja. Kalau tadi ada misalnya 7 orang yang belum keterima, kita pindahin ke perusahaan lain sampai kerja gitu. Keren banget loh, ini keren banget dan apa ya, benar-benar jadi kayak jaminan gitu orang. Iya, orang yang warga Dahlia yang milih masuk ke LP3 ini memang ya sudah terjamin gitu pasti akan kerja. Luar biasa banget yang warga Dahlia. Seru banget pastinya ini obrolan kita pada sore hari ini dan nanti masih banyak nih pertanyaan dari warga Dahlia yang bakalan Arin sampaikan kepada teman-teman dari LP3I, tapi udah yang satu ini jangan kemana-mana, ke yang Salut buat semua ketengers. Ngeteng itu beda sama pelit. Ngeteng kuota YouTube, efeknya jangka panjang. Hai guys, kenapa gue belanja rambut? Karena lokasinya di bawah pohon guys. Ngeteng kuota Facebook, bikin punya banyak teman. Ngeteng kuota Instagram, beli dikit, cerita berderet. Pengen ngetrend, mending ngeteng. Kuota ketengan, khusus YouTube aja, Instagram aja, Facebook aja, kuota utama aja. Beli di My Telkomsel. Kalau kamu kasih aku coklat Dilan, di luar aku tetap kelihatan tenang, tapi dalam hati aku sama-sama girang. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo Bu, maaf ya Bu. Aku nggak bisa angkat telepon Ibu kemarin. Ada kelas online, Bu. Iya, aku selalu ingat pesan Ibu kok. Maskernya selalu aku pakai, ditaruh di tempat yang aman, dan gak digantung di leher. Pokoknya selalu pakai masker biar terlindungi kayak pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu. Cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan Ibu dipersembahkan oleh Goyang-goyang sik asik 101,5 FM. Masih
barengan sama Rin MJ dan juga teman-teman dari LP3I pastinya nih wargi Dahlia. Hari ini ingetin lagi yang belum WhatsApp mau nanya, mau dapetin goodie bag dari persembahan dari LP3I, langsung aja sekarang WhatsApp di 081122211015. Kalau gitu kita lanjut lagi ya Pak ya Mas ya, tentang pertanyaan dari wargi Dahlia. Ada Nenek Ica katanya, ini Nenek Ica kemana aja ya? Ditanyain lagi katanya, kalau kelas karyawan gimana? Oke. Cara masuknya gitu untuk kelas karyawan ini kayaknya buat cucunya nih ya, Nenek Ica ya. Oke. Silakan Ya, untuk kelas karyawan cara masuknya gampang, mudah. Tinggal kepoin di Instagram kami di lp3i.bandung ataupun langsung ke website politeknik plb.ac.id. Oke. Dan di situ ada tata caranya untuk pendaftaran dan berbagai hal. Untuk kelas karyawan sebenarnya fleksibel. Untuk perkuliahannya seperti yang dibilangkan tadi, seminggu cukup 2 kali. 2 kali aja. Untuk perkuliahannya tidak mengganggu jam ataupun shift kerja. Shift, misalnya kerjanya pagi, kuliahnya malam. Oke. Shiftnya malam, kuliahnya pagi. Jadi fleksibel. Ih, fleksibel banget. Jadi gitu ya Nenek Ica ya. Jadi kalau misalnya cucunya pengen daftar langsung aja dikepoin, bisa dari sosmed Instagram, juga bisa TikTok juga bisa ya. Bisa. Terus juga ataupun websitenya ya. Oke. Kebetulan ada potongan biaya kuliah tuh, nanti kita kalau bulan ini daftar. Khusus bulan ini? Tahun, iya. Khusus bulan Untuk ini. kelas karyawan ada 6 juta tuh. Silakan Potongannya. kepoin ya. Iya. Wah, luar biasa banget Nenek Ica ataupun siapa nih wargi Dahlia yang tadi udah nanya kelas karyawan ya. Tahun lagi bulan ini khusus 6 juta potongannya. Tinggal dikepoin aja. Oke. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Kang Asep Ramdan, katanya selamat sore. Dari Pasteur pengen untuk penempatan kerja di reguler di semester 5 atau semester 6 katanya. Oke. Untuk pendapatan kerja reguler itu semester 5 KKI, kuliah kerja industri. Itu magang. Magang ya. Itu magangnya bisa magang bersertifikat, kami nanti akan bantu untuk di BUMN. Setelah selesai magang 3 bulan 6 bulan, baru di semester 6 tuh mulai penempatan kerjanya gitu. Oke. Tapi biasanya mahasiswa kami, pengalaman saya sebagai pembimbing akademik, itu baru magang perusahaannya nggak mau lepas lagi. Jadi udah langsung jadi karyawan gitu. Langsung ya, udah kamu sini aja, nggak usah. Salah satu bank nasional kita di Pangandaran gitu, jadi anak kita magang dia nggak mau lepas. Oke, langsung di sini gitu. Jadi wah, enak jadi banget gitu. dong Karena ya. mereka punya apa yang diajarkan di kelas itu gapnya nggak jauh dengan apa nanti yang diterima dialami di dunia kerja. Tapi kalau misalnya kayak gitu nih ada yang gitu udah magang sini lagi aja itu berarti anak ini tuh kan baru semester 5 ya, berarti dia kembali lagi kuliah dulu nanti beres wisuda baru balik lagi atau gimana? No, semester 6 kita sudah tidak ada kuliah, tinggal ngurus tugas akhir. Oke, jadi sambil TA tugas akhir sambil kerja. Betul. Dan itu dosen kita udah diajarkan untuk bagaimana kampus tadi asik. Kita pemilih kampus ya. Jadi itu para dosen itu kalau misalnya bimbingannya Pak, saya bisanya karena saya kerja di perusahaan A jauh dari kota Bandung, bisa melalui Zoom, bisa melalui Google Meet gitu. Dosen memang udah dibentuk begitu ya. Jadi nggak ada yang bikin ribet. Sama dengan sarjananya juga. Kalau sarjana penempatan kerjanya kan di semester 8 berarti. Semester 7-nya itu mulai KKI-nya. Tapi kalau misalnya kayak tadi bimbingan bisa via Zoom atau telepon atau sebagainya, ini sebelum pandemi sudah berlaku seperti itu atau? Alhamdulillah di LP3I easy study, belajarnya asik. Jadi semua bisa diatur, disesuaikan ya Pak ya. Memang kalau orang udah bekerja itu kan dia udah sebenarnya udah lolos dari tes kita. Benar. Tujuan pendidikannya kan tujuannya kerja. Kalau udah usaha gitu. Itu jadi kita nggak bikin. Jadi dipermudah lah ya. Seneng banget nih ada kampus yang kayak gini wargi Dahlia. Dan selanjutnya dari Maya Kartika nih, assalamualaikum katanya gitu, dari Maya di Sukabumi. Wah jauh ya. Kalau kuliah di LP3I ada batasan usia nggak, maksimalnya berapa tahun? Kan anak saya udah hampir 3 tahun keluar SMA. Sempat kerja tapi udah resign karena pandemi. Ditunggu ya jawabannya katanya gitu. Silakan Pak. Jadi usia penempatan kerja itu maksimal yang penempatan ya. Penempatan, jadi kita ada kelas reguler, ada kelas karyawan. Kalau kelas reguler itu yang penempatan kerjanya itu mereka itu maksimal usia masuk LP3I 23 tahun. Ya, itu maksimalnya saat penempatan kerja.
Ya, jadi itu usianya segitu gitu. Jadi nggak masalah menurut saya 3 tahun juga. 3 tahun berarti baru 20 tahun? Iya 20. Ya 20 tahun saat ini masih bisa masuk reguler? Bisa, karena kan 2 tahun kuliahnya untuk penempatan kerja 2 tahun setengah kan. Oke, Ya, kalau gitu. kalau misalnya lewat dari situ berarti masuknya kelas karyawan? Betul. Jadi tidak ada jaminan kerjanya memang di kelas karyawan. Kenapa? Karena karyawan itu kan udah bekerja. Iya, betul Dia Pak. tinggal karirnya saja gitu kan. Tapi kalau misalnya kelas karyawan nih tetap nggak sih dapat info, oh ini ada lowongan di sini gitu? Tetap. Kalau itu kadang industri itu permintaannya minta yang pengalaman teh. Misalnya nih, saya minta yang pengalaman minimal 1 tahun jadi administrasi. Kadang anak kan dia lulus SMA langsung kerja kan, SMK langsung kerja. Dia punya pengalaman setahun. Kita akan rekrut anak-anak yang tadi usianya memang dan bekerjanya sudah punya pengalaman. Oke. Akan diajukan mahasiswa yang dikualifikasi itu gitu ya Pak ya. Oke. Gitu jadi Teh Maya ya. Jadi jangan ragu lah ya untuk masukin anaknya ke LP3I. Kalau dari Sukabumi berarti yang terdekat di mana ya? Di Sukabumi, tapi bukan Politeknik LP3I ya. Ada kita di Sukabumi. Ada. Kan dia pendidikan bisnis college kayak gitu. Sistem pendidikannya 2 tahun. Kalau yang diploma sama sarjananya ada di Kota Bandung. Jadi ya kalau misalnya memang pengen LP3I ya tinggal ke Bandung aja gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ini masih banyak loh yang nanya, wargi Dahlia luar biasa sekali. Kayaknya pada antusias nih ya Pak ya. Selamat sore LP3I. Bagaimana kalau misalnya mahasiswa yang kurang berprestasi, apakah masih bisa disalurkan untuk bekerja, dan bagaimana kalau yang IPK-nya tidak tinggi katanya gitu. Jadi kita itu kan melatih 3. Intelijensi yang kamu kasih tahu tadi itu berarti anaknya memang intelijensinya tinggi, IPK-nya tinggi. Tapi yang kedua kan ada pelatihan di LP3I yang bentuknya soft skill ataupun emotional question ya. Jadi itu emotional question itu mulai dari kalau yang perempuan ada beauty kelas, yang laki ada handsome kelas, terus ada kelas personality development yang didapatin, ada 8 materi soft skill gitu ya. Jadi itu anak-anak LP3 itu kadang lucu gitu ya. Kalau saya bilang, saya sebagai alumni LP3 ini gitu ya. Kadang tuh kita udah dimagangkan itu perusahaan tuh udah gak mau lepas kamu gitu. Maka di proses KKI tadi, kuliah kerja industri berattitude baik. Silakan kalau saya ngajarin ke anak-anak tuh sebagai dosen ya, tolong kalau ketika kamu di KKI itu bentukkan dirimu untuk memberikan yang terbaik buat perusahaan. Gak boleh ya anak LP3 itu misalnya KKI nih di perusahaan duduk-duduk lah gitu. Jadi memang kalau di accounting ya dimegang accounting. Kalau dia marketingnya kayak dulu misalnya salah satu mahasiswa didik saya namanya Didin ya. Beliau memang benar-benar di salah satu radio di Bandung. Kerjanya jadi humas jalan gitu. Dan itu ilmunya yang kepake sehingga ketika direkrut di perusahaan udah gak mikir lagi gitu. Gitu ya, jadi santai aja. Yang penting ketika melakukan kerja lapangan itu tunjukkan yang terbaik. Gitu. Dan ingat, kuliah itu kan tanggung jawab pribadi. Kalau kamu mau kuliah dimanapun, kalau udah takut IPK, ya sudah. Tapi di LP3 sih dosen-dosennya nggak ada yang pelit ya, nggak ada yang killer juga. Saya belum pernah dengar ada dosen yang ngasih nilai E terus nanti semester depan kamu ulang, nggak gitu teh. Di LP3 itu kita sistem pendidikannya paket. Jadi kalau 3 tahun diploma 3 tahun harus kelar. Gitu. Kalau 4 tahun ya 4 tahun dia kelar gitu. Enak ya kalau kayak gitu karena ya. Sistemnya paket. Sistemnya sudah paket. dipaket. Sudah dipaket. Dan yang penting ya balik lagi, tujuan kita menuntut ilmu sekolah ya memang harus kita belajar, ada usaha dari diri sendiri ya untuk menjadi lebih baik kita. Dan yang selanjutnya ini ada yang nanya lagi dari Zainal Wiganda Pasir Impun. Assalamualaikum. Kalau maaf boleh tanya nggak untuk biaya kelas karyawan per bulannya berapa? Ataupun per semesternya berapa gitu? Kita per bulan, asik deh pokoknya, nggak bikin kantong kempes. Ya, betul. Boleh. Kita untuk per bulannya ataupun per semesternya itu kurang lebih di 3 juta. 3 juta. Berarti kalau dipecah tiap bulan sekitar 600 ataupun 500 ribu rupiah. Wah, jadi itu bisa nggak? dicicil per bulan, bisa dibayar per semester tergantung kemampuan. Ih, keren ya.
sangat-sangat apa ya? Karena Dompetable banget, dompetable banget ya. Apalagi zaman sekarang gitu apalagi kan. sekarang ada promo untuk potongan 6 juta untuk biaya kuliahnya. Untuk kelas karyawan ya. Siapa cepat dia yang dapat. Nah, tentunya terbatas ya ini ya kuotanya ya. Oke. Tuh langsung aja ya Kang Zainal yang mau daftar langsung daftar sekarang juga, kepoin aja sosial medianya dari Politeknik LP3I. Terus ada siapa lagi nih? Apa ini pengen nanya maksudnya dari kelas reguler itu apa? Reguler itu ya silakan. Kelas reguler itu kelas anak yang memenang fresh graduate dari SMA atau dia maksimal 2 tahun dia lulus dari SMA. Itu disebut kelas reguler. Artinya tuh anak itu memang benar-benar fresh dari SMA, SMK atau MAN yang gabung sama kami gitu ya. Dan itu proses pendidikannya memang pembentukan karakter karena dia belum bekerja kan. Makanya itu kuliahnya itu di pagi hari mereka untuk tahun pertama. Tahun keduanya itu di semester, kalau untuk diploma 3 di semester tahun kedua tetap pagi. Tahun ketiga itu udah mulai malam karena paginya udah KKI. Gitu. Untuk semester 6 tinggal bikin tugas akhir gitu. Jadi itu yang disebut dengan kelas reguler gitu. Reguler itu berarti anak yang memang semuanya akan dapat jaminan penempatan kerja. Gitu. Oke. Kalau gitu Arin kasih kesempatan satu penelpon ya 73.008 7311 710 nih buat warga Dahlia yang pengen nanya langsung kalau misalnya kuliah di LP3 ini kayak gimana ya, terus juga apa aja deh yang mau ditanyain boleh 73.008 7311 710. Coba udah ada yang masuk belum? Halo. Anyong? Belum ada. Terputus ternyata. Halo. Kayaknya lagi pada sibuk nih warga Dahlia, pada terputus ini. Ini ada satu lagi nih pertanyaan di sini. Boleh teh. Ini sebenarnya udah dijawab sih, cuman boleh dijelasin lagi sebelum kita closing ya. Ini pembayaran kuliahnya kalau dicicil ataupun diangsur ini tenggat waktunya udah ditentuin belum? Kita kan dalam misalnya akhir bulan atau awal bulan kayak gitu. Tergantung kondisi ekonomi. Ada promo menarik nih bagi adik-adik yang pegang kartu SNPTN. Itu tuh kalau daftar di gelombang sekarang ini tuh ada potongan tuh 50% dari pendaftaran. Terus yang kedua beasiswanya 40% dari biaya pendidikan. Jadi ini mangga datang ke LP3. Langsung aja ya. Di negeri kami kembalikan uangnya 100%. Oke. Ya, teh. Garansi ya. Di mana lagi yang ngasih garansi kayak gini ya? Luar biasa banget warga Dahlia, seru banget. Terakhir nih Pak ya, karena berhubung waktu juga gitu ya Pak ya. Terakhir deh, pokoknya buat warga Dahlia yang pengen masuk LP3I ini harus gimana caranya? Terus juga apakah boleh langsung datang ke kampusnya atau gimana? Boleh, silakan. Baik, bagi warga Dahlia yang tertarik ingin bergabung bersama Politeknik LP3I, silakan yang ingin datang ke kampus, datang ke Jalan Pahlawan nomor 59 Bandung. Ataupun yang ingin melakukan secara online atau masih tanya-tanya atau ada yang masih bingung, silakan kepoin IG kami di lp3i.bandung ataupun ke website di plb.ac.id seperti itu. Oke. Kalau gitu kayaknya ini seru banget nih warga Dahlia, cuman sayang ya waktu yang memisahkan kita warga Dahlia di obrolan asik barengan sama teman-teman dari Politeknik LP3I di sore hari ini. Kalau gitu Pak Hasan, makasih loh atas waktunya udah main kesini, udah share info yang luar biasa untuk warga Dahlia. Akhirnya warga Dahlia jadi punya pencerahan ya, sekarang harus kemana gitu nyari kuliah ya. Terus juga buat Mas Tirta juga makasih, dan teman-teman LP3I lainnya terima kasih ya Mas ya. Kalau gitu warga Dahlia, talk show asik hari ini sampai sini aja, sampai ketemu lagi di talk show asik bersama Politeknik LP3I di lain waktu. Artinya pamit. Abis ini ada Demam K-pop, jangan kemana-mana warga Dahlia. Gaya. Terima kasih Wagi udah bantu obrolan asik bersama Politeknik LP3I, persembahan Politeknik LP3I dan Dahlia FM. Satu 101,5 Dahlia sang juara.